Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan Pondok Joglo. Ya, ketemu lagi dengan kami dari Pondok Joglo. Jika sebelumnya membahas masih secara umum, ya, ini salah satu narasumbernya sudah kelihatan ya di sini ya. Ini kan kemarin ada yang mendampingi kemarin kita masih ketiga. Kalau sekarang, alhamdulillah ya, saya sudah berdua, ya kan. Nah, jika kemarin kita masih secara umum membahas santri, kemudian mahasiswa masih secara luas, baik itu dari bidang aktivis, pergerakan, organisasi, dan mahasiswa yang bergelut di bidang akademis. Mungkin kali ini kita akan menggeluti atau misalnya mengulitinya lebih dalam salah satu bidang, yaitu di bidang akademisnya ya Mbak. Iya. Kita sudah bersama dengan narasumber di video sebelumnya, yaitu Ya, saya Aziza. Mbak Siti Nur Aziza dan saya Muhammad Ardi. Siapa yang tanya ya? Ya, saya di sini bertugas menemani Mbak Aziza menceritakan entah itu pengalamannya, entah itu apa yang dia rasakan, terutama apa yang dia rasakan ketika berdekatan dengan saya seperti ini. Social distancing. Oh iya. Baik, para sahabat Pondok Joglo dimanapun Anda berada, mungkin kalau sebelumnya saya belum perkenalkan Mbak Aisyah lewat dengan apa namanya kurikulum vitae, ya kan? CV, ya kan? Biodata, lebih enaknya Mbak Aisyah dulu perkenalkan diri. Oke. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Udah itu aja. Udah? Waduh, saya mau tanya ini Iya, status mahasiswa. Oh iya, ya, statusnya mahasiswa ya, statusnya masih mahasiswa semester akhir. Semester akhir. Semoga akhir sih guys ya. Amin. Karena semester 8 itu belum tentu akhir. Iya ya. Belum tentu, ya, tapi kan tentu. sebaiknya. Semoga. Ya. Baik, terkait dengan kurikulum vitae atau CV dari Mbak Aziza, berikut ini saya sampaikan kepada teman-teman. Dia berasal dari Rembang. Tahu Rembang? Tahu. Ya, tahu situasi yang Rembang. Rembang. Enggak ya. Yang pokoknya di salah satu kabupaten di bagian timur dari Jawa Tengah, ya di daerah Rembang. Rembangnya mana Mbak Aziza? Rembangnya Pancur. Yang ada lontong tuyul itu loh. Oh, lontong tuyul salah satu buah. Wajib dicoba kalau teman-teman ke Rembang, cari yang namanya lontong tuyuhan. Di sana pasti ada Mbak Aziza. Oh enggak ya? Itu sih, belum tentu ya? Bukan jenengan yang jualan ya Mbak ya? Tetangga. Tetangga yang Mbak Aziza itu rasanya mantap. Nah di sini moto hidup dari Mbak Aziza ini asik sekali. Ibadah, berbakti, dan berprestasi. Ngeri. Kemudian ada hobi membaca puisi dan menulis puisi. Ini gurunya kan masa? Oh. Guru saya guys. Kami berdua adalah orang-orang yang mencintai sastra lintas generasi ya Mbak Aziza. Saya juga banyak belajar dengan Mbak Aziza, sama saja. Kemudian, waduh ini pengalaman organisasinya banyak sekali. Pernah jadi ketua OSIS di SMP-nya, SMP 3 Lasem. Jadi saya orang Pancur tapi sekolahnya di Lasem ya. Itu diantar pun Mbak Aziza? Oh enggak, ini alarm. Alarm? Sudah jam segini kan? Oh iya, mungkin Anda biasa tidur sebentar terus nanti beraktivitas lagi. Benar. Wow. Biasa menulis karya ilmiah Mbak Aziza? Ya belajar. Ya di sini karena dia juga salah satu anggota dari LINAR, betul ya? Betul. LINAR itu salah satu komunitas menulis karya tulis ilmiah di tingkat fakultas. Banyak sekali. Ada sekretaris Saka Bayangkara, Polsek Lasem. Pokoknya dulu waktu masih SMA ya. Banyak sekali. Ini kalau saya sebutkan satu kelamaan. Mungkin yang ketika mahasiswa saja ini. Ini magang PP2M. PP2M itu wah dia juga seorang jurnalis teman-teman. Kemudian DPR MFBS,
bendahara baju kertasku apa? Oh itu organisasi eksternal sih. Eksternal ya? Iya. Di bidang apa itu? Itu seperti pendidikan sama sosial. Iya iya, dahsyat itu, bisa membantu banyak orang itu sepertinya. Amin. Iya ya. Kemudian ada apa nih? Tim Jurnal Sastra Indonesia. Wah ini yang tadi saya sebutkan, dia ini aktif juga menulis karya ilmiah. Ya, dia masuk ke dalam tim jurnal. Kemudian wakil divisi pendidikan IALE, IALE apa? IALE itu juga eksternal. Jadi saya mengikuti yang eksternal tuh ada baju kertasku, kemudian ada IALE Jateng, sama ada IOIN. Jadi itu saya ikuti mulai dari semester 4. Di semester 4 tuh ikut baju kertasku itu yang bergerak di bidang sosial sama pendidikan. IALE juga sama, seperti volunteer seperti itu sih, lebih kepada volunteer. Kemudian IOIN itu juga bidang pendidikan. Oh iya. Jadi Mbak Aisyah ini memang aktif di kegiatan-kegiatan eksternal seperti itu, tapi sisi akademisnya juga ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Ya, mungkin kalau dia bilang menarik magnet, makanya saya ada di sini ya. Di sini ya itu tadi karena dia hobi baca tentang puisi dan cerpen. Di sini ada lomba baca puisi lah, menulis sinopsis, bahkan dia baca berkulitan juga mantap. Ngajarin Mas Arif gitu di belakang ya Mas. Nah, yang asik di sini ketika bicara Malaysia dan akademisnya, dia sangat erat kaitannya dengan dunia kepenulisan. Dia menulis juara 3 menulis esai nasional yang diadakan oleh Universitas Negeri Makassar. Kemudian juara, dia termasuk mahasiswa berprestasi juga. Gokil. Betul banget. Mahasiswa berprestasi baik di tingkat jurusan, fakultas, kemudian juga ada di universitas itu ya Mbak Disa ya. Itu. Wah, ini terlalu kelamaan kalau saya perkenalkan Mbak Disa ya. Mungkin kalau ingin lebih kenal langsung datang ke orang tuanya. Oke, alamatnya di bawah ini ya. Iya. Jadi kalau mau perkenalan langsung datang kepada orang tuanya Mbak Disa ya. Itu saja. Orang tua. Ya masuk perkenalan saya saja. Oh gitu. Kalau saya sarankan sih ke orang tua saja. Masa lewat video seperti ini kan kurang intens, kurang intens, kurang etis. Etikanya di mana? Masa mau langsung ke orang tuanya. Betul ya Mbak Isa ya? Betul Mas Arif. Mungkin mulai kita akan bertanya-tanya kepada Mbak Aziza. Saya akan menjawab. Mbak Siti Nurhasisa. Wah, ini pertanyaan yang sangat umum Mbak. Wah, sulit ini Mas. Tapi wah, kamu udah dekat Masya Allah. Gimana ya? Nah, Mbak Isa kan tadi kan kegiatan sosial, kita banyak. Kemudian prestasi di bidang akademis juga oke lah, itu dahsyat juga. Nah, selama ini tuh berdasarkan pengalaman Mbak Isa, apa yang dilakukan sebagai kiat-kiat khusus untuk mengatur waktu agar semuanya imbang dan optimal? Iya, kalau untuk mengatur waktu sih lebih kepada membuat skala prioritas sih Mas Ardi. Seperti setiap hari itu kita mesti, kalau saya pribadi ya itu seperti punya catatan. Nah ini diajarkan oleh kakak-kakak tingkat saya. Nah dulu diajarkan bahwa bagaimana kalau membuat seperti buku pribadi, isinya itu tentang apa saja yang akan kita lakukan hari ini, kemudian apa sih planning besok, ada PR apa, misalkan ada kegiatan apa. Nah itu ditulis biar kita tuh ingat dan kita bisa memprioritaskan mau apa dulu nih gitu. Misalkan saja hari ini ada rapat, ada rapat di UKM, kemudian ada UTS juga, kemudian ada apalagi ya, misalkan ada kegiatan yang lain juga. Nah tentunya ketika 3 hal ini terjadi pada satu hari, satu waktu, itu pasti kan kita harus ada prioritas. Mana yang diprioritaskan dulu? Tentunya yang UTS. Jadi kita lebih ke belajar dulu, setelah itu baru ikut rapat, kemudian melanjutkan kegiatan yang lainnya. Seperti itu sih Mas. Berarti sesibuk apapun yang namanya tugas utama bernama kuliah itu iya, tetap harus diutamakan karena banyak. Tapi sebenarnya enggak sih ya. Enggak juga sih. Kalau dinikmati kan enggak apa-apa. Iya. Asalkan bukan pacar yang banyak. Ya, bener sih. Kalau pacar banyak dinikmati mungkin bisa. Tapi kan lagi enggak etis itu. Enggak etis. Nah, menjadi seorang mahasiswa iya. dengan latar belakang sebagai santri, ya misalkan
ya santri pondok joglo ya. Santri kilat ya. Santri pondok joglo. Nah, kan kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa menjadi mahasiswa itu sebenarnya kan tinggal memilih mau menjadi mahasiswa yang biasa saja, Betul. ya udahlah yang penting berangkat, gitu kan. Atau misalkan menjadi mahasiswa yang rajin super luar biasa, atau imbang dan ibaratnya aktif serta berprestasi. Nah, Mbak Isa ini kan kalau saya lihat dari CV-nya tadi kan salah satu berprestasi. Nah, agar menjadi mahasiswa yang tidak biasa-biasa saja, punya nilai plus itu menurut Mbak Isa bagaimana? Agar punya nilai plus tentunya kita harus memiliki target sih teman-teman. Jadi agar apa yang kita lakukan itu terarah seperti itu, sehingga kita harus memiliki target. Apa sih yang ingin kita capai, kemudian apa yang ingin kita raih, sehingga kalau ada itu kita bisa mengupayakan atau ada usaha untuk menuju ke sana. Gitu. Itu punya target. Tentu harus punya target. Tapi kan target saja tidak cukup, Mbak. Tidak cukup, harus ada action, harus ada usaha untuk meraihnya. Gitu. Kalau yang Mbak Aziza sendiri alami itu satu targetnya itu apa? Oke, kalau target yang berhubungan dengan ini ya mungkin ini ya Mas Adi, mahasiswa berprestasi ya. Ini termotivasi dari kakaknya saya. Ya Mas Adi juga senior mahasiswa berprestasi saya ya guys. Nah itu. Oh ya saya mapres. Mapres. Enggak, mahasiswa ABS guys. Tahun 2000 berapa Mas? Ya pokoknya itulah. Ya itulah ya. Nah itu tadi ini ya bagaimana aku Mas tadi Mas? Ya supaya apa? Kan tadi punya target. Ya target. Langkah-langkahnya seperti itu. Oh ya langkah-langkah. Tentunya yang pertama misalkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi nih. Nah mahasiswa berprestasi itu kan ada berbagai persyaratan. Kita harus mengetahui apa saja syaratnya menjadi mahasiswa berprestasi. Nah yang pertama kebetulan itu kemarin IPK. Nah IPK. Jadi itu kita dilihat IPK-nya berapa, jangan sampai kurang dari 3. Nah itu minimal tuh kemarin syaratnya adalah 3,00. Kemudian selain IPK juga kemampuan berbahasa Inggris. Nah, kemampuan berbahasa Inggris itu sangat diujikan ketika FGD. FGD itu Focus Group Discussion. Nanti ketika seleksi mahasiswa berprestasi itu ada kita membuat forum kecil gitu, saling menyampaikan pendapat. Nah, itu kemampuan bahasa Inggris kita diuji. Selain itu ada juga ini 10 penghargaan terbaik. Jadi penghargaan di sini bukan hanya kejuaraan, tapi bisa seperti misalkan aktivis nih, ketua BEM atau ikut sebagai sekretaris di forum-forum internasional, nasional. Itu juga ada poin plus, atau kita menulis jurnal, kemudian ikut seminar. Nah itu sebagai pemakalah, nah itu ada poinnya juga Mas Adi. Jadi ada IPK tadi ya, yang pertama ada IPK, kemudian ada kemampuan bahasa Inggris, lalu ada 10 penghargaan, dan satu lagi nih yang paling penting, yang poinnya paling tinggi, itu ada KTI, karya tulis ilmiah. Nah ini kenapa saya ikut UKM yang berhubungan dengan kepenulisan. Inilah karena target awal saya adalah menjadi mahasiswa berprestasi yang notabene harus bisa nulis, sehingga saya masuk ke UKM yang berbau kepenulisan, agar saya itu di sana bisa belajar, mengembangkan diri dan berlatih gitu Mas. Berarti kalau misalkan saya tertarik tuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan awalnya sebetulnya kepenulisan. Mungkin lebih fokusnya kepenulisan karya ilmiah, betul ya Mbak? Iya, karya ilmiah. Nah di situ menurut Mbak Aziza bagaimana sih supaya mahasiswa itu produktif dalam berkarya? Kalau mungkin dalam hal ini kan karya ilmiah gitu. Tapi saya juga tahu ya, saya mendapat bocoran dan bisikan-bisikan dari alam lain bahwa Mbak Aziza juga punya karya sastra. Karya sastra. Betul ya? Betul. Apa ya? Berupa apa? Buku sih, kumpulan puisi. Kumpulan puisi guys. Kumpulan puisi. Jadi dia selain penulis karya ilmiah yang andal, dia juga seorang pensyair, penyair. Iya ini. Ya kan? Guru saya. Bagaimana? Ini bukan saatnya membahas saya. Oh iya, saya diserang ya. Setelah nyerang Esther, nyerang Mbak Aziza. Oke, boleh. Ya itu gimana itu biar supaya produktif? Oke, supaya produktif dalam hal lain gitu ya, selain KTI ya. Ya termasuk KTI juga. Termasuk KTI juga. Produktif berkarya. Produktif berkarya. Itu tadi kita harus memiliki target guys. Jadi itu
kembali lagi ke target gitu. Nah, kalau gimana kita biar bisa produktif tuh kita harus bisa memanajemen waktu, dimana kita harus bergaul sama teman, dimana waktu kita harus belajar, dimana waktu kita harus berorganisasi, dimana waktu kita harus bercanda, bermain, tamasya, refreshing. Nah, itu ada waktunya sendiri-sendiri dan kita harus mematuhi itu. Jadi diri pribadi itu harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Jadi gitu sih Mas Arbi. Ya, berarti bisa produktif ya. kata kuncinya disiplin. Disiplin. Yang Mbak Aziza alami, pernahkah membuat dalam satu hari itu jadwal-jadwal tertentu? Jadwal-jadwal tertentu seperti apa? Bangun tidur 03.00. Oh, itu 03.10 tahajud. Subhanallah ya. 03.30 tadarish Masya Allah. Dan seterusnya sampai dengan 22.00 baca doa sebelum tidur. Ya, itu saya lakukan sejak SMP bahkan karena waktu itu ilmu dari guru saya kayaknya. Guru saya Pak Taifur. Nah, itu guru. Ya, untuk Pak Taifur semoga Anda selalu sehat. Amin. Berkah. Nah, itu diajarin tuh Mas seperti itu agar kalian tuh terarah, tahu hari ini mau ngapain biar nggak gabut gitu ya. Nah, itu kalian harus membuat jadwal gitu. Terus dulu saya seringnya itu nempel-nempel di dinding gitu. Itu Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Berarti nggak ada liburnya. Jadi maksudnya itunya loh. Kota. Kayak seperti jadwal kita tadi. Ya. Jam segini harus ngapain itu dari Senin sampai Minggu. Jadi seringnya tuh Senin sampai Kamis tuh ya sekolah gitu ya. Kemudian saya menyempatkan untuk refreshing itu hari Minggu. Hari Minggu. Naik sama teman-teman. Ya itu sudah saya lakukan sejak SMP sampai sekarang masih seperti itu. Jadi di kamar saya ada tempelan-tempelan gitu. Tapi itu tidak membuat Mbak Aziza bosan? Justru tidak, karena saya kembali lagi ya guys, kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, mungkin cara orang tuh berbeda-beda. Ada yang fokus caranya tuh satu aja, tapi cukup. Kalau saya enggak, kalau saya harus ditulis semuanya, biar saya itu semakin termotivasi dan tergugah untuk melakukan sesuatu. Semoga itu cukup dalam bidang aktivitas ya. Dalam Ya, bidang aktivitas kan satu saja itu tidak cukup gitu ya. Sampai Satu hal yang saja. lain Ya, semoga kalau- satu itu cukup ya kan. Yang lain ya guys. Iya, yang lain. Nah, Mbak Aziza terkait dengan Mbak Aziza yang sekarang sudah sampai di semester. Saya mau ngomong semester akhir itu nggak enak. Nggak apa. Ya, semester akhir itu nggak enak karena semester 8 itu belum tentu akhir sekali akhir ya kan. Jangan gitu ya guys. saya doakan supaya dia itu lulus tepat waktu. Amin. Ya, sekaligus tepat pada waktunya. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat di entah itu semester 8 ya, semoga Ya, semester 8 harus ya. dan harus semester 8. Ya. Nah, bagi Mbak Aziza kira-kira sebelum bagi seorang calon mahasiswa itu sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan? Kalau bagi calon mahasiswa tentunya harus semangatnya belajar ya untuk mengejar impian. Jadi harus sering-sering mencari informasi, harus up to date, kemudian harus jangan bosan-bosan belajar karena itu gimana ya, belajar itu adalah kunci Mas. Belajar adalah kunci. Belajar adalah kunci. Jadi kalau masih muda aja udah malas-malasan belajar, gimana nanti kalau udah semester akhir mengerjakan skripsi ya kan, nanti malah tambah males gitu. Belajar semangat gitu Mas. Mungkin kan di video sebelumnya kan Mbak Aziza sempat menyebutkan jalur masuk. Ada kemarin ya? Jalur masuknya tuh ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada SM atau jalur mandiri. SM atau jalur mandiri. Ini kan sudah dijelaskan sedikit, tapi kemarin kita belum tanyakan kepada Mbak Aziza. Mbak Aziza itu masuk lewat jalur apa guys? Oke guys, aku masuknya jalur SNMPTN. Jadi nggak tes ya, itu nilai rapot sama nilai-nilai prestasi-prestasi gitu sih yang sempat didapatkan waktu SMA. Jadinya ya udah masuk nggak tes, alhamdulillah. Dan jangan pernah menyebut orang masuk perguruan tinggi dengan SNMPTN masuk tinggal masuk. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau masuk tinggal masuk ya, caranya kalian lulus SMP, main perguruan tinggi masuk aja.
masuk ya, main. Tinggal masuk. Hmm. Kok juga dia kan nilai rapotnya bagus, mantap. Mungkin di nilai-nilai yang dibutuhkan untuk masuk jurusan apa? Bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia. Mungkin nilai bahasa Indonesia yang dia Hmm. stabil dan meningkat dari Stabil. semester 1 sampai semester 5 atau bahkan Iya. 4 di SMA. Betul. Betul, itu kan untuk itu ya syarat-syarat untuk yang masuk SNMPTN teman-teman. Tapi kan sekarang sepertinya sudah tutup ya Mas ya SNMPTN ini. Sudah. Udah pengumuman kan kemarin Sudah. ya. Jadi Tinggal kesempatan SBMPTN. teman-teman tinggal dua, Nah. ada SBMPTN dan ada SM atau jalur mandiri. Nah, kalau yang SBMPTN ini tes sih jalurnya ya, harus tes belajar ya. Teman-teman siapkan browsing soal-soal, kemudian beli buku yang banyak yang tebel itu buat belajar biar lolos SBMPTN. Nah, kalau yang SM tuh berbeda-beda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, itu ada yang memang tes lagi, ada yang memakai nilai dari hasil SBMPTN, ada juga yang jalur prestasi. Ini yang peluang nih buat teman-teman yang berprestasi. Iya. Jadi ada jalur prestasi, misalkan juara 1 baca puisi tingkat internasional, kemudian pernah membuat apa di tingkat nasional yang diakui, pokoknya di tingkat nasional internasional, nah ini bisa nih buat masuk perguruan tinggi. Nanti jalur khusus UKT-nya pun khusus berbeda. Gitu. Ya. Mungkin informasi-informasi itu tersedia di kalau terutama SM itu ya Mbak ya. Kalau SM mungkin dicari saja website tiap-tiap universitas, dicari link tentang pendaftaran di sana. Iya. Ya mungkin sekarang bukan waktunya lagi kita itu hanya sekadar menunggu informasi, tapi sudah saatnya kita mencari sih. Mencari siapapun menjemput bola gitu ya. Artinya informasi sudah tersedia, ya kan? Bagaimana kita rajin-rajin mencari dan update, mencari yang terbaru. Kalau tidak seperti itu ya ketinggalan zaman ya. Bisa jadi tertinggal jauh dari teman-teman. Jadi mencari informasi jangan andalkan informasi-informasi yang bertebaran di grup WA saja, ya. Tapi harus cari aktif untuk mencari informasi yang yang tersedia agar tidak tertinggal. Baik, mungkin closing statement Mbak Aziza, pesan Mbak Aziza bagi mahasiswa yang barangkali hari ini itu belum mencapai tujuan belum mencapai apa yang dia cita-citakan, terutama untuk masuk ke universitas. Mungkin ini motivasi juga bagi para santriwan dan santriwati dimanapun teman-teman berada. Ya, untuk teman-teman calon mahasiswa baru, baik yang santri maupun yang teman-teman non santri ya. Nah, pesan saya sih kita harus tetap semangat sih untuk mengejar impian. Jadi jangan pernah menyerah dahulu sebelum tercapai impian apa yang kita impikan itu. Jadi kita harus tetap semangat, kita jaga semangat, dan kita harus memiliki mental yang kuat dan fokus. Jadi kuncinya ada di mental dan fokus. Ketika mental kita sudah kuat, kemudian kita fokus, insya Allah tujuan kita akan tercapai seperti itu. Jadi teman-teman harus semangat meraih impian, karena tidak ada impian yang yang terlambat. Untuk meraih cita-cita itu tidak ada yang terlambat. Jadi baik sekarang maupun besok tetaplah semangat meraih cita-cita sampai semesta ini tuh merestui dan Tuhan itu juga meridhoi gitu ya. Kemudian teman-teman mengamini ya. Amin ya Allah. Amin. Semoga teman-teman di sana tidak patah semangat gitu ya. Tetap semangat guys. Semangat guys. Untuk selalu ada peluang bagi yang memiliki niat dan harapan dan kemauan gitu sih. Semua harapan dan cita-cita teman-teman para pemirsa Pondok Joglo dimanapun Anda berada, semoga bisa terus diusahakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah teman-teman. Amin. Dan akan berakhir pada akhir yang indah. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Aziza. Iya Mas Ardi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk pemirsa Pondok Joglo dimanapun Anda berada. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.